Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Roy Rindra dengan NIM E0F124016 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem saraf. Yang pertama yaitu impuls saraf. Impuls saraf yang diterima oleh reseptor dan disampaikan ke efektor akan menyebabkan terjadinya gerakan atau perubahan pada efektor. Gerakan tersebut adalah seperti berikut. Yang pertama, gerak sadar. Gerak sadar atau gerak biasa adalah gerak yang terjadi karena disengaja atau disadari. Impuls yang menyebabkan gerakan ini disampaikan melalui jalan yang panjang. Yang kedua, gerak refleks. Gerak refleks adalah gerak yang tidak disengaja atau tidak disadari. Impuls yang menyebabkan gerakan ini disampaikan melalui jalan yang sangat singkat dan tidak melalui otak. Contoh dari gerak refleks yaitu terangkatnya kaki jika terinjak sesuatu. Gerakan menutup kelopak mata dengan cepat jika ada benda asing yang masuk. Menutup hidung pada waktu mencium bau. Gerakan tangan menangkap benda yang tiba-tiba terjatuh. Selanjutnya, potensial istirahat. Sel saraf yang sedang dalam keadaan istirahat, seperti halnya sel-sel lain di dalam tubuh, memelihara perbedaan potensi listrik pada membran sel antara bagian dalam sel dan cairan ekstraseluler di sekitarnya. Voltase sel ini umumnya berkisar antara 50 mV hingga 80 mV jika dibandingkan dengan voltase luar, dan nilai tersebut dipengaruhi oleh kondisi neuron serta lingkungan ekstraseluler di sekelilingnya. Selanjutnya, potensi aksi. Siklus umpan balik positif bertanggung jawab terhadap pembukaan gerbang Na+. Tamaahan setelah depolarisasi pada tingkat ambang. Pertama, ketika serabut saraf terstimulasi dengan cukup, gerbang sodium atau Na+ akan terbuka. Yang kedua, B. Ion natrium yang bermuatan positif kemudian bergerak ke dalam sel, mengubah keadaan potensial istirahat polarisasi menjadi potensial aksi. Selanjutnya, repolarisasi atau polarisasi balik adalah proses pemulihan potensial sel untuk kembali ke keadaan istirahat. Pompa natrium kalium berperan dalam mengembalikan gradien konsentrasi ion yang melewati membran sel. Pompa yang memerlukan energi ini akan mengeluarkan kelebihan ion Na+ yang masuk ke dalam sel, mengabaikan ion K+ yang telah berdifusi keluar. Respon al or non. Stimulus ambang untuk depolarisasi biasanya terjadi ketika ada perubahan sekitar 15 mV dari keadaan potensial istirahat. Setelah ambang depolarisasi tercapai, potensial aksi akan berbentuk. Inilah yang dikenal sebagai respon al or non, di mana neuron akan merespon secara keseluruhan atau tidak merespon sama sekali. Periode refrakton. Periode refrakton absolut adalah waktu ketika gerbang ion Na+ tertutup dan gerbang K+ masih terbuka, sehingga serabut saraf sama sekali tidak merespon terhadap kekuatan stimulasi lainnya. Periode refrakton relatif adalah masa setelah periode refrakton absolut
Masa ini berlangsung kurang dari 2 milidetik dan merupakan waktu di mana stimulus dengan kekuatan yang lebih tinggi dapat memicu potensial aksi yang kedua. Baiklah, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.